Kelebihan dan kekurangan Suzuki Ignis. Mobil Suzuki Ignis adalah sebuah mobil perkotaan atau low hatchback yang cukup digemari konsumen Indonesia. Mobil ini berkapasitas mesin 1200 cc ini punya sejumlah alasan untuk dibeli. Mobil Suzuki Ignis memiliki total 4 tipe. Terkait harga, mobil Suzuki Ignis terbilang lumayan dan cocok di kantong masyarakat Indonesia. Harga mobil Suzuki Ignis Indonesia terbaru berkisar dari Rp170 juta hingga Rp200 juta. Ini merupakan harga Ignis 2020. Kelebihan Suzuki Ignis. 1. Desain unik. Mobil Ignis memang wajar dibilang unik, sebab ia adalah satu-satunya low hatchback di Indonesia yang desainnya sangat SUV. Setidaknya penggunaan roof rail bisa jadi yang membedakan mobil Ignis dari kompetitornya. 2. Mesin terkenal irit. Dalam sebuah pengujian di tahun 2019, mobil Ignis AGS tercatat mampu menghasilkan kehematan 17,2 km/liter untuk rute dalam kota. Angka tersebut bahkan lebih irit dibanding Honda Brio RS yang sudah menggunakan transmisi otomatis CVT. 3. Tersedia tombol start-stop engine. Sebuah fitur yang memudahkan pengoperasian sekaligus simbol kecanggihan ini sudah hadir di Suzuki Ignis Facelift 2020. Namun tombol engine start-stop ini hanya bisa didapat jika Anda membeli Ignis varian GX. 4. Ground clearance tertinggi. Kolong Suzuki Ignis Indonesia yang mencapai 180 mm menjadi yang tertinggi di kelasnya. Sebagai gambaran, Honda Brio RS saja hanya 165 mm. Dengan tingginya ground clearance maka mobil Ignis lebih oke untuk menerabas jalanan yang cenderung jelek. 5. AC digital. Tak seperti Suzuki Ignis pre-facelift, kini mobil tersebut sudah menggunakan AC digital. Tak ditemukan lagi knop putar untuk mengatur kesejukan kabin. Bahkan kini AC milik mobil Ignis sudah berfitur auto climate, namun fitur ini hanya dimiliki varian GX. Kekurangan Suzuki Ignis. 1. Ukuran ban kurang proporsional. Dengan mengusung identitas sebagai urban SUV dan ground clearance-nya cukup tinggi, sayangnya keempat ban Suzuki Ignis ukurannya kurang proporsional. Malah bisa dibilang ban berukuran 175/65 dalam lingkar pelek 15 inci miliknya tampak kekecilan. 2. Harganya tak lagi murah. Saat pertama kali meluncur di 2017, yang membuat Ignis banyak diminati salah satunya adalah harganya yang mulai dari 130 jutaan rupiah. Sayangnya pada mobil Ignis Suzuki Indonesia Facelift 2020 ini harganya terendahnya saja sudah 170 juta rupiah, tak bisa lagi ia mengganggu hatchback LCGC. Bahkan pada mobil Ignis Facelift ini untuk pertama kalinya varian GX menyentuh angka 200 juta rupiah. 3. Bukan buatan Indonesia. Memang, di kelas low hatchback tidak didominasi mobil yang dibuat di Indonesia. Termasuk mobil Ignis yang datang secara utuh dari India. Padahal bukan tak mungkin jika dirakit di Indonesia harga Suzuki Ignis Indonesia makin bisa ditekan. 4. Transmisi AGS aneh. Transmisi yang bukan murni otomatik ini terasa tidak sehalus milik mobil dua pedal lainnya. Bahkan pada tuas transmisinya tak ditemukan mode P, parking, seperti mobil transmisi otomatik pada umumnya. Anda harus membiasakan diri dahulu untuk mengenali karakter mengemudi Ignis AGS. 5. Fitur AC mubazir. Seolah membiarkan sejak mobil Ignis pre-facelift, Suzuki masih saja memberikan fitur pemanas pada AC Suzuki Ignis Facelift 2020. Padahal fitur tersebut mungkin sangat jarang digunakan pada negara beriklim tropis seperti Indonesia ini. Kesimpulan, sulit untuk tidak menyebut mobil Ignis sebagai sebuah low hatchback yang atraktif. Secara desain ia sangat beda dari tipikal low hatchback manapun. Maka sungguh tepat jika mobil ini dipilih untuk penggunaan harian di dalam kota namun beberapa saat masuk ke jalanan tak rata. Atraktif, praktis, hemat bahan bakar namun juga siap sedikit keluar dari jalanan aspal itulah yang bisa dideskripsikan secara singkat untuk Suzuki Ignis. Mobil yang diluncurkan Suzuki Ignis Indonesia ini mampu menarik konsumen yang tertarik padanya. Mobil Ignis, mobil yang cocok buat dibawa kemana-mana.